Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat saya pergi ke suatu tempat, kemudian saya membeli paku. Pergi ke suatu tempat untuk membeli paku. Kemudian yang jualan itu berkata, jangan beli paku sekarang. Jangan beli paku sore hari atau malam hari. Kemudian saya bilang, kenapa? Sementara saya butuhnya sekarang. Ya pokoknya nggak boleh. Kenapa teman-teman sekalian? Dikarenakan dia mengira, dia beriktikad, dia meyakini, ya gitulah. Jadi nggak boleh jualan paku ketika sore atau malam hari, karena itu adalah bisa memaku usahanya, bisa membolongkan usahanya, bisa menghancurkan usahanya. Masya Allah. Baik teman-teman, sekedar mukadimah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan bicara soal syirik ya. Syirik ini bukan apa yang dinyatakan oleh orang kita, orang Indonesia. Contoh ketika misalnya orang punya mobil, dia bilang, contoh, dia syirik sama saya. Dia syirik sama saya karena saya punya mobil misalnya. Syirik ini artinya bukan syirik yang dimaksud di sini. Kalau syirik itu berarti mananya iri di situ ya. Teman-teman sekalian, suatu saat sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, ayu dzanbi a'zam. Wahai Nabi, dosa apa yang paling besar? Rasulullah SAW berkata, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Rasul berkata, engkau jadikan bagi Allah zat satu-satunya yang telah menciptakanmu, engkau jadikan bagi dia sekutu, engkau jadikan bagi dia sandingan, engkau jadikan bagi dia partner. Syirik, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ayyu?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Nabi berkata, antaqtula waladaka khasyata an yakula ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir, takut dia makan bersamamu. Artinya merasa terbebani dengan kebutuhan anak, merasa diberatkan, dia bunuh anaknya. Karena itu merupakan ya keberatan buat dia. Kemudian kata Allah maksud, "Tsumma ayyu?" Apalagi ya Rasulullah? Antuzaniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan, termasuk dosa besar adalah, bahkan a'zam adz-dzunub, dosa yang termasuk dosa yang paling besar adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Haditsun sahih rawahu al-Imam al-Bukhari. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin bicara soal bapak moyangnya dosa, yaitu asyirku billah. Bahkan ada riwayat lain menyatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kata Nabi, jauhilah 7 perkara yang akan menghancurkan kehidupan kamu, yang akan mengacaukan perkara-perkara yang rapih dalam hidup. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Teman-teman sekalian, apa itu syirik? Syirik, walaupun ya, ulama itu adalah telah menulis at-ta'rifat
Setiap di antara ulama adalah menulis pengertian definisi daripada syirik. Akan tetapi definisi, pengertian yang mereka tulis enggak keluar daripada apa yang Rasul nyatakan tadi. Ya jelas ulama itu kalau memberikan pengertian, saudara sekalian, definisi, pasti dengan menelaah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Rasul menyatakan syirik itu adalah anta ja'ala lillahi niddan. Engkau jadikan bagi Allah sekutu, sandingan. Kenapa kita nggak boleh menjadikan bagi Allah sekutu? Karena semuanya kita ini makhluk, teman-teman sekalian. Allah Khalik. Segala sesuatunya selain Allah adalah makhluk, tercipta. Allah sajalah yang Khalik, pencipta. Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum segala sesuatunya ada. Allah telah ada sebelum segala sesuatunya ada. Allah adanya tanpa permulaan. Allah wujudnya atau adanya tanpa penghabisan. Dengan kekuasaannya dia menciptakan segala sesuatunya. Makanya segala sesuatunya makhluk. Ya, nggak pantas kalau misalnya makhluk itu dijadikan makomnya Khalik. Nggak pantas disandingkan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh daripada syirik ya, pengertiannya tadilah kita jadikan bagi Allah sandingan, sekutu. Dalam bidang apa? Dalam hal-hal atau ya, perkara-perkara yang berbau rububiyat. Artinya perkara-perkara yang tidak bisa melakukan, nggak ada yang bisa melakukan perkara-perkara itu kecuali Allah. Kita meyakini bahwasannya ada zat selain Allah yang menciptakan, itu syirik. Kita meyakini bahwasannya ada zat selain Allah yang bisa menghidupkan, itu adalah syirik. Kita meyakini bahwasannya ada zat yang mematikan bersama Allah, itu adalah syirik. Kita meyakini bahwasannya ada zat yang mengatur kehidupan ini bersama Allah, itu adalah syirik. Menyekutukan Allah dengan makhluknya. Lebih luas sekali, termasuk ketika kita meyakini bahwasannya ya kita persembahkan sesuatu daripada perkara-perkara ibadah selain kepada Allah. Kita puasa misalnya untuk ilmu, untuk jin, itu adalah termasuk syirik. Kita menyembelih bukan karena Allah, termasuk untuk jin, untuk mendapatkan apa misalnya, itu adalah syirik. Luas teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, marilah kita berusaha untuk menjauhi syirik. Karena itu adalah merupakan kata Nabi al-mubiqat, termasuk yang menghancurkan kehidupan kita di sini, di dunia maupun di akhirat. Sekarang kalau misalnya kita jatuh, jangan kita ya. Kalau seandainya seseorang jatuh kepada syirik, konsekuensi apa yang harus dia pikul, teman-teman sekalian? Kalau seseorang jatuh kepada menyekutukan Allah dengan makhluknya, konsekuensi apa yang dia pikul? Yang pertama, tolong ingat teman-teman ya. Yang pertama, amal soleh yang telah ia buat dari semenjak balik. Segala amal soleh yang telah ia buat, sholatnya, hajinya, zakatnya, bantu orangnya, sedekahnya, itu terhapus. Hati-hati teman-teman sekalian. Mari kita berhati-hati. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 65 sampai 67, Allah menyatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Wahai Nabiku Muhammad, telah diwahyukan kepada kamu dan nabi-nabi sebelum kamu, andai kata engkau adalah menyekutukan aku dengan makhlukku, bahasa kita, maka amal kamu terputus. Amal kamu adalah hangus. Balillaha fa'buduh. Hanya kepada Allah sajalah kalian menyembah. Wa kun minasyakirin. Dan jadilah orang-orang yang termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi yang pertama adalah kalau kita syirik teman-teman sekalian, amal kita, amal saleh kita, bekal kita, emang kita hidupkan dalam rangka untuk mengumpulkan amal saleh. Itu yang abadi. Itu yang termasuk al-baqiyat, perkara-perkara yang abadi.
yang akan menggembirakan kita, yang menjauhkan kita daripada penderitaan. Kalau kita syirik, amal soleh kita akan hangus. Yang kedua, Allah nggak mungkin maafin kita kalau kita syirik. Kalau seseorang jatuh kepada syirik, Allah nggak mungkin memaafkan dia. Allah nggak akan mungkin. Allah bahkan menyatakan ya, dengan pernyataan yang sama, tapi ujung ayatnya yang beda dalam satu surah. Surah An-Nisa namanya. Allah menyatakan yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak mungkin ngampunin orang yang syirik. Allah enggak mungkin mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni orang-orang, artinya mengampunkan selain syirik, liman yasha, bagi Allah yang kehendaki. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, berarti dia telah melakukan dosa yang besar. Dalam surah An-Nisa ya, dalam ayat yang lain, yaitu ayat berapa nih? 116. Allah menyatakan sama kalimatnya awal-awal. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak maafin ketika Allah disekutu. Allah enggak maafin orang yang menyekutukannya dengan makhluknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik, maka dia telah tersesat sesesat-sesatnya. Itu konsekuensi yang kedua, maka Allah nggak mau ngampunin kita. Yang ketiga, teman-teman sekalian, andai kata seorang jatuh kepada syirik, apa? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dia surga. Udah menderita selama-lamanya kita. Allah menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Wa man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah." Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, barang siapa yang terjatuh menyekutukan Allah dengan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahu jahannam, wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolongnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah konsekuensi daripada syirik. Kemudian teman-teman, saya ingin melanjutkan pernyataan saya tadi. Ketika saya mau beli paku, ini terjadi sekali, banyak sekali nih. Karena saya sayang, saya sampaikan. Nggak boleh beli paku sore hari atau malam hari. Kenapa? Karena mereka takut usaha mereka terpaku. Karena mereka takut usaha mereka adalah hancur, bangkrut. Teman-teman sekalian, wallah, bagaimana kita yang berakal ini menggantungkan kehidupan kita, menggantungkan untungnya atau ruginya usaha kita kepada yang tak berakal. La haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Bagaimana kita yang berakal ini, makhluk yang Allah anugerahi akal ini, yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, menggantungkan kehidupan kita, menggantungkan berhasilnya atau tidak, gagalnya usaha kita kepada paku. Yang mana paku kalau saya patahin juga gara gaji bisa, dia diem aja. Saya lempar, dia diem aja. Saya buang kemana, dia diem aja. Bagaimana kita menggantungkannya dengan paku, teman-teman sekalian? Marilah kita beli paku, kita jual paku kapan aja, bisa pagi, bisa malam, bisa apa, bisa sore, kapan aja. Karena yang menentukan itu adalah berhasil atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan berhasilnya atau tidak dagangan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtiar kita, teman-teman sekalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian daripada syirik atau kekufuran yang harus kita perhatikan adalah, maaf ya, kalau dalam ilmu akidah ini pasti dibahas, Ahlussunnah wal Jamaah yuqirrun, madrasahnya apapun, Asy'ariyah maupun Salafiyah, mereka menyatakan, sepakat Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya Allah lah yang menciptakan kita dan Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita.
Makanya sekedar faidah, di sini ada, saya kemarin baca syarah Sahih Bukhari karangan dari Ibnu Battal. Ibnu Battal itu ya, jadi sebenarnya kalau syarah, teman-teman kalau misalnya baca kitab ya, syarah untuk Sahih Bukhari yang paling ini adalah kalau kata para ulama itu adalah Fathul Bari karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan ketika seorang ulama itu ditanya, Syekh, syarah apa yang paling bagus untuk Sahih Bukhari? Beliau menyatakan la hijrata ba'dal fath. Udah, Fathul Bari aja itu. Jadi termasuk teman-teman sekalian yang harus kita perhatikan, ini sekedar faedah saja. Jika ada namanya Qala al-Mahlab dalam kitab Syarah Sahih Bukhari karangan dari Ibnu Battal, ada namanya ulama al-Mahlab. Al-Mahlab itu nama salah satu ulama salaf yang meninggal sebelum 500-an. Sebelum 500 ya, pokoknya abad terakhir, abad kelima, 400 berapa gitu meninggal dunia. Kata beliau, gharduhu fi hadzal bab. Jadi ada dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan ini masalah ayat-ayat soal syirik, kemudian hadis-hadis masalah syirik. Kata beliau, gharduhu fi hadzal bab. Tujuan daripada Al-Imam Al-Bukhari ya, menyebutkan hadis ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan soal syirik adalah itsbatul af'al kulliha lillah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan segala perbuatan-perbuatan ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kanat minal makhluqin khairan aw syarran. Jadi kita yang menciptakan adalah Allah, dan perbuatan-perbuatan kita yang menciptakan juga Allah. Kita hanya usaha saja. Akan tetapi yang mengeksekusi, yang mengizinkan itu terjadi, yang menciptakan perbuatan itu adalah Allah. Kita hanya usaha saja, kasab. Dengan usaha itu Allah memberikan kita pahala atau memberikan kita dosa. Fahiya lillahi khalqun. Perbuatan-perbuatan kita itu bagi Allah adalah ciptaan. Walil ibadi kasbun, dan bagi kita para hambanya adalah usaha. Wala yunsabu minha ila ghairillah. Jangan sampai kita adalah menasabkan, menyandarkan perbuatan-perbuatan kita ini ciptaan kita. Maka fayakun syarikan lahu. Maka kita jatuh kepada syirik. Kita jatuh kepada syirik. Kenapa? Karena Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Kalau kita menyatakan ada perbuatan, ini adalah perbuatan saya yang menciptakan, berarti kita sudah jatuh kepada syirik. Kita menyekutukan, kita menyatakan ada zat selain Allah yang menciptakan. Ada perbuatan yang diciptakan selain oleh Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian. Oke. Itu saja. Nah, kemudian bagaimana? Contoh gini ya. Contoh dalam kitab Tijanud Darari. Contoh gini ya. Ini saya tulis nih. Ya. Jadi gini saya kasih contoh. Api adalah fungsinya membakar. Ya. Api tugasnya membakar. Kemudian pisau tugasnya fungsinya adalah memotong. Makan fungsinya adalah mengenyangkan. Minum fungsinya adalah menghilangkan dahaga. Enggak boleh kita menyatakan api itu yang menciptakan membakar. Yang menciptakan kebakaran adalah api. Enggak boleh. Bahkan dalam ulama akidah itu termasuk daripada musyrik kafir. Api dia yang menciptakan kebakaran. Menciptakan dengan zatnya, dengan kemampuannya bersama Allah. Itu musyrik. Pisau dia yang memotong, dia yang menciptakan potong itu. Dengan zatnya. Itu musyrik. Makan yang mengenyangkan. Lalu Allah di mana? Makan yang mengenyangkan. Dengan zatnya makan itu bisa mengenyangkan. Itu musyrik. Termasuk ya, dan seterusnya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kalau kita menyatakan api dia yang menciptakan kebakaran, pisau dia yang menciptakan pemotongan, makan dia yang menciptakan kenyang, minum dia yang menciptakan hilangnya dahaga. Berarti kita menyatakan ada perbuatan-perbuatan yang diciptakan selain Allah. Itu kafir. Atau kita menyatakan ada
perbuatan-perbuatan yang diciptakan ya bersama Allah, maksudnya ada makhluk bersama Allah menciptakan itu musyrik teman-teman sekalian. Yang benar adalah Allah menciptakan kebakaran bersama api yang melahap. Gitu. Emang begitu. Jadi yaqtarinu aw yata'allaq, berbarengan atau berkaitan. Jadi ketika saya makan, Allah yang menciptakan saya kenyang, bersamaan atau berkaitan ketika saya ngunyah. Yang menciptakan Allah, ini cuma sebab. Allah yang menciptakan hilangnya dahaga saya, bersamaan atau berbarengan saya minum. Bisa saja Allah itu adalah contoh. Karena gini, api memang dia adalah tugasnya, fungsinya adalah membakar. Tetapi bagaimana dengan Nabi Ibrahim ketika beliau adalah dicemplungkan ke api? Apakah api itu membakar? Tidak. Karena yang menciptakan kebakaran itu adalah Allah, menciptakan. Gitu ya. Jadi di sini kalau bahasa kita mah asbab al-adi, api ini dia nggak bisa bakar. Kenapa? Karena Allah nggak pengen menciptakan. Itulah teman-teman, sekedar faidah. Asykurukum syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.